Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Kalau kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan ya, di dalam Amsal 13 ayat yang ke-11 ini, orang tuh, setiap manusia itu pasti menginginkan bahwa setiap pebisnis, setiap orang yang bekerja itu selalu menginginkan ada pertumbuhan di dalam keuangannya, di dalam penghasilannya, di dalam pendapatannya. Dan itu tidak salah. Firman Tuhan tidak bilang bahwa itu salah. Setiap orang yang berbisnis, setiap orang yang bekerja, setiap orang yang hidup dengan benar, ya, yang hidup dengan benar, tidak dengan cara mengemis dan lain sebagainya, itu pasti menginginkan adanya pertumbuhan di dalam penghasilannya, di dalam pendapatannya, secara bulanan, secara tabungannya, dan lain sebagainya. Pasti, pasti menghendaki demikian. Dan itu tidak salah. Tuhan menghendaki hal tersebut boleh terjadi dalam kehidupan kita, untuk boleh kita pakai, baik kebutuhan kita, baik kebutuhan pelayanan, baik kebutuhan orang lain. Ya, jadi ada tiga hal itu yang terjadi di dalam keuangan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, yaitu kebutuhan kita, yaitu kebutuhan pelayanan, yaitu kebutuhan orang lain. Ya, tiga hal ini Tuhan selalu bawa di dalam ketika Dia memberikan sebuah berkat dalam kehidupan kita, dalam hal material, dalam hal keuangan, yaitu diri sendiri, pelayanan, dan juga orang lain. Begitu. Nah, yang menjadi salah di dalam kehidupan kita adalah ketika kita menghendaki bahwa penghasilan, pendapatan itu menjadi sebuah satu hal yang kemudian kita gebu-gebu, kita sangat haus dan lapar akan hal itu, kita menggunakan segala cara untuk kemudian menjadi cepat-cepat diperbesar wealth-nya, kekayaannya, cepat-cepat diperbanyak keuangannya, cepat-cepat kemudian multiplikasikan. Nah, ini yang menjadi salah. Dan kemudian disinilah orang banyak jatuh, ya. Jatuh dalam apa? Jatuh dalam misalnya robot trading, ya. Jatuh dalam robot trading dan kemudian hilang semua berkat-berkat Tuhan itu ya. Kemudian jatuh di dalam berbagai-bagai macam hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bukan hanya robot tradingnya, bukan tradingnya yang salah, bukan platformnya yang salah, cuman oknum-oknum yang memanfaatkan hal ini kemudian men-trigger. Kita memang sudah punya nih keinginan untuk cepat kayanya, kita memang sudah punya nafsu untuk pengen punya banyak uang dengan cepat, dan kemudian ketika iblis sentil sedikit dengan cara misalnya ya, tadi seperti ada robot trading, ada tulip scam ya. Kalau Bapak Ibu ingat di tahun sekitar berapa, 60 atau 80-an, saya agak lupa, di Belanda itu ada sebuah sejarah tentang tulip scam ya. Jadi bunga tulip itu kemudian dijual, kemudian harganya naik sekali, dan kemudian dijanjikan, oh tulip ini adalah aset masa depan yang kalau kemudian kita tanam sekarang, ini akan nanti harganya membludak, dan kemudian diperjualbelikan, oh dijual anakan-anakannya gitu ya, bibit-bibitnya, kemudian nanti berapa tahun kemudian dijanjikan akan sekian gitu ya. Ya, kemudian itu hanya cuma bertahan berapa tahun, dan kemudian orang-orang yang sudah membeli di harga yang tinggi, kemudian hangus uangnya. Kenapa? Karena kemudian tulipnya sudah tidak ada harganya lagi, sudah banyak orang yang punya, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingat tentang tulip scam yang dari Belanda, atau juga ada bisnis monyet ya, bisnis monyet, monkey business. Saya tidak tahu ini dari negara mana, monkey business saya kurang ingat tentang sejarahnya, tapi saya pernah baca tentang monkey business. Monkey business tuh jadi apa namanya, jualan monyet ya. Saya tidak tahu apakah ini memang benaran terjadi atau ilustrasi ya. Tapi kalau di dalam bisnis benaran sering terjadi seperti ini. Tetapi apakah kisahnya benaran monyet yang dijual atau tidak, itu saya tidak tahu sejarahnya ya. Tapi saya pernah baca ini dalam salah satu jurnal bisnis. Monkey business. Jadi monkey business ini, jadi dia satu orang gitu ya, dari luar daerah, kemudian dia datang kepada satu daerah yang di situ terdapat sumber daya monyet ya, sumber daya monyet yang sangat banyak. Monyet itu kemudian dia beli, kemudian dia jual keluar daerah dengan harga yang mahal. Ya, dia jual keluar daerah dengan harga yang mahal. Dia beli kemudian harganya, kemudian misalnya yang tadinya adalah
tadinya misalnya harganya 100.000 per anakan monyet gitu ya. Dia beli 100.000 per anakan monyet dan kemudian dia jual keluar misalnya 1 juta. Nah, kemudian dia monopoli ya, daripada orang-orang susah jual-jual monkey bisnis, apa namanya, jualan monyet, ya sudah, kalian ini aja, apa namanya, eh, bukan dia monopoli dengan beli, sorry, dia jual gitu ya. Daripada kamu susah-susah untuk cari gitu, dia kemudian hubungi orang luar lagi, kemudian ini di saya 95, tadinya dia yang jualan 100.000, kemudian dia kurangi harganya 95, dan kemudian semua orang yang berjualan di desa tersebut dan kemudian beralih, oh yaudah karena kamu di tempat kamu lebih murah, yaudah ngambil di kamu gitu ya, dari luar-luar juga ngambil ke dia, dan kemudian akhirnya ngambil ke dia semua monyetnya, dan akhirnya kemudian harganya anjlok. Setelah harganya anjlok, dia pindah ke daerah yang lain. Nah, itu monkey bisnis. Nah, jadi ada banyak contoh kasus di dalam keuangan orang-orang yang ingin cepat kaya dengan cara memanfaatkan trigger orang-orang yang memang pada dasarnya sudah ada di dalam sentilan-sentilan setan, dalam pekerjaan iblis ingin cepat kaya. Nah, jadi Bapak Ibu, hati-hati kalau tidak ada hati yang benar-benar teguh di dalam Tuhan untuk benar-benar mencari berkat yang benar-benar datang daripada Allah. Kita adalah orang-orang yang menjadi sasaran empuk bagi pekerjaan setan untuk kemudian dihancurkan secara keuangan. Ya, untuk dihancurkan secara keuangan. Hati-hati, saya melihat ada banyak orang yang demikian, mengalami ini, itu, dan lain sebagainya. Ini beda halnya dengan hal Bapak Ibu meminjamkan uang kepada seseorang kemudian tidak diganti. Ini berbeda. Ini memang hubungannya terkait dengan bisnis yang kemudian Bapak Ibu terkena penipuan, scam, dan lain sebagainya. Ini dapat terjadi kalau kita tidak hidup dalam firman Tuhan yang dikatakan di sini apa? Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Ada dua reflektif yang terjadi dalam ayat ini, baik sebagai korban ataupun juga pelaku. Bapak Ibu, setiap orang, balik tadi dalam satu kisah yang pertama yang saya sebutkan, bahwa setiap orang itu menginginkan ada grow wealth-nya, kekayaannya yang bertumbuh, ada keuangannya yang bertumbuh, ada tabungan yang bertumbuh, dan itu enggak salah. Tuhan menghendaki bahwa setiap itu terjadi dalam pengelolaan keuangan kita masing-masing. Tapi menjadi salah kalau kita di dalam kehidupan kita ingin cepat-cepat kaya, ingin cepat-cepat memiliki banyak uang, ingin cepat-cepat memiliki segalanya. Itu yang Tuhan tidak kehendaki dalam kehidupan kita. Kenapa ya? Kok Tuhan itu tidak menghendaki itu terjadi dalam kehidupan kita? Bukankah Dia Allah yang maha kaya yang dapat melakukan hal tersebut dalam kehidupan kita? Bukankah Dia yang punya segala berkat yang ada dalam sorga yang terkandung dalam nama Kristus Yesus, yang bahkan semuanya sudah disediakan bagi kita? Bukankah kita punya Bapa yang kaya? Bukankah kita punya Allah Maharaja yang punya semuanya? Seluruh bumi serta isinya punyanya semua. Tapi kenapa kemudian kok Allah kita tidak menghendaki setiap kita itu untuk cepat-cepat kaya, untuk cepat-cepat memiliki segalanya, untuk cepat-cepat banyak uang? Kenapa? Karena yang Allah kehendaki lebih daripada semua hal yang kita kemudian dapat, semua hal yang kita dapat peroleh semuanya. Yang paling Allah kehendaki adalah bahwa di dalam setiap proses, kemudian ketekunan, kemudian ketaatan untuk mencari, untuk mendapatkan, kita semakin hari semakin menikmati Allah di dalam proses itu. Semakin menikmati Allah. Semakin melihat, oh ini pekerjaan tangan Allah, bukan saya. Oh ini Allah yang bekerja, bukan saya. Oh ini Allah yang bekerja, bukan saya. Ya, jadi semakin kita kemudian cepat-cepat, seperti misalnya seorang orang tua yang kemudian dia punya uang banyak sekali, dan kemudian dia bisa aja memberikan anaknya yang baru berulang tahun 10 tahun, dia bisa saja memberikan anaknya itu langsung 10 miliar, uang yang kecil bagi dia karena dia punya bisnis A, bisnis B, dan lain sebagainya. Uang yang kecil bisa saja dia melakukannya, tetapi ketika dia melakukannya, anak ini akan hanya melihat, oh ya udah, saya dapat uang banyak, saya bebas untuk lakukan apa saja dengan uang ini, menghambur-hamburkannya dan lain sebagainya. Tapi kemudian orang tua yang lain yang bijak, dia orang tua yang kemudian memberikan dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kecukupannya, sesuai dengan
apa yang dilihat dari pertumbuhan, oh dia melakukan sesuatu yang baik, kemudian dia appreciate dengan hal itu, kemudian dia tambahkan. Kemudian ini menumbuhkan sebuah sifat kasih daripada anak ini kepada orang tuanya yang melihat, oh orang tuanya ini penuh dengan kasih, dia selalu diapresiasi dalam setiap momen-momen kecil dalam kehidupannya. Setiap momen-momen pertumbuhannya selalu ada apresiasi. Dibandingkan yang pertama, yang sekali apresiasi tapi besar ya kemudian hilang gitu ya. Nah, Bapak Ibu, Tuhan lebih menghendaki dalam setiap proses kita, bahkan di dalam keuangan, kita semakin mengenal dan melihat kasih Kristus itu. Kita semakin mengenal dan melihat bahwa ini pertolongan daripada Allah, bukan karena kekuatan saya. Ini karena perbuatan Allah dalam kehidupan saya, bukan karena kekuatan saya. Ada banyak orang tuh pengen cepat kaya, tapi Tuhan tuh tidak suka dengan demikian. Kalau saudara itu pengen cepat kaya, saudara itu sedang jatuh dalam nafsu kebodohan yang dibodoh-bodohi oleh pekerjaan setan. Ya, kalau saudara pengen cepat kaya, bisnis apapun saudara lakukan, saudara berbisnis 5 bisnis, 10 bisnis, 20 bisnis, saudara lakukan semuanya. Karena saudara pengen cepat kaya, saudara sedang jatuh dalam cengkraman setan. Kalau saudara mudah untuk masuk dalam sebuah bisnis yang baru, dan kemudian saudara masuk dalam situ dengan dalil apapun yang saudara miliki, tapi sebenarnya ada yang di dalam hati saudara yang paling sebenarnya, yang firman Tuhan katakan adalah saudara ingin cepat kaya. Dan itu menandakan bahwa saudara sedang jatuh di dalam pekerjaan setan. Hati-hati, ada banyak anak-anak Tuhan yang kemudian jatuh dalam pekerjaan setan ini. Segenya, Tuhan tidak menyalahkan untuk kita kaya. Loh, dia itu maha kaya. Dia mengingini kita hidup di dalam segala kelimpahan. Saya percaya itu. Saya percaya bahwa dia menyediakan segala kelimpahan bagi orang percaya. Tapi Allah tidak menghendaki setiap kita cepat-cepat kaya. Apa yang membedakan ini? Cepat-cepat kaya ini mengandung sebuah nafsu, mengandung sebuah keegoisan, mengandung sebuah ikatan daripada pekerjaan setan yang hendak menjatuhkan setiap anak-anak Tuhan. Nah, inilah kemudian yang men-trigger, ya, yang membuat kita mudah jatuh dalam hal-hal yang kemudian membuat kita jatuh dalam hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Saudara, bisnis apapun, saudara kerja apapun, kalau saudara tidak punya sikap hati yang berkenan di hadapan Allah untuk kemudian sabar, tekun, taat, mentaati proses Tuhan itu dengan setia dan melihat buah-buah yang manis itu muncul dalam kehidupan saudara, maka saudara tidak akan menambahkan sesuatu apapun dalam kehidupan saudara. Bahkan secara keuangan, ketika saudara melihat dompet saudara makin tebal, tapi percayalah bahwa itu tidak akan lama, akan berkurang, gitu ya. Tidak akan lama, itu akan berkurang. Saudara tiba-tiba mau mencapai sesuatu dalam bisnis, kayaknya sudah mau hit nih, mau hit klien paling besar, ya, ikan kakap, gitu ya, mau hit, tiba-tiba akan gagal. Ya, saudara tiba-tiba mau mencapai suatu puncak dalam bisnis, kemudian tiba-tiba gagal dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tidak diperkenan sama Allah. Yang Allah perkenan dalam kehidupan kita adalah dengan tekun, taat, setia, saudara mengumpulkan sedikit demi sedikit. Bukan berarti saudara harus mengumpulkan 1000 demi 1000 loh, bukan. Tapi ini bicara tentang ketaatan. Ketika Tuhan saat ini mempercayakan A, saudara jangan kemudian mengingini hal yang B. Ketika Tuhan saat ini sedang mempercayakan yang B, saudara jangan kemudian mengingini yang C. Taat dulu dengan apa yang Allah percayakan. Ya, ini bukan berbicara bahwa saudara tidak boleh kemudian mengumpulkan 1 juta per hari, atau kemudian 2 juta per hari, atau 10 juta per hari. Bukan tentang hal itu ya. Bukan tentang jumlah nominalnya. Tapi apa yang sedang Allah percayakan. Ketika kita tidak hidup dalam apa yang sedang Allah percayakan, maka kita sedang hidup di dalam cengkraman setan. Firman Tuhan bilang apa? Cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Ya, cukupkanlah. Jadi belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang Allah beri, dengan apa yang Allah percayakan dalam kehidupan kita. Kita beralih ke Mika 6 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-16. Dari 9 ya. Mika 6 ayat yang ke-9 sampai dengan ke-16. Saya bacakan buat kita semua ya. Dengarlah, Tuhan berseru kepada kota,
adalah bijaksana untuk takut kepada namanya. Dengarlah, hai suku bangsa dan orang kota. Masakan aku melupakan harta benda kefasikan di rumah orang fasik dan takaran Eva yang kurang dan terkutuk itu? Masakan aku membiarkan tidak dihukum orang yang membawa neraca palsu atau pundi-pundi berisi batu timbangan tipu? Orang-orang kaya di kota itu melakukan banyak kekerasan. Penduduknya berkata dusta dan lidah dalam mulut mereka adalah penipu. Maka aku pun mulai memukul engkau, menanduskan engkau oleh karena dosamu. Engkau ini akan makan, tetapi tidak menjadi kenyang, dan perutmu tetap mengamuk karena lapar. Engkau akan menyingkirkan sesuatu, tetapi tidak dapat menyelamatkannya. Dan apa yang dapat kau selamatkan, akan kuserahkan kepada pedang. Engkau ini akan menabur, tetapi tidak menuai. Engkau ini akan mengirik buah zaitun, tetapi tidak berurap dengan minyaknya, juga mengirik buah anggur tetapi tidak meminum anggurnya. Engkau telah berpaut kepada ketetapan-ketetapan Omri dan kepada segala perbuatan keluarga Ahab, dan engkau telah bertindak menurut rancangan mereka, sehingga aku membuat engkau menjadi ketandusan dan pendudukmu menjadi sasaran suitan. Demikianlah kamu akan menanggung pencelaan dari pihak bangsa-bangsa. Ini Tuhan bicara tentang apa di dalam ayat ini? Tuhan bicara tentang orang-orang yang melakukan sebuah pekerjaan bisnis dengan kemudian menaikkan harganya dengan cara yang sewenang-wenangnya, neracanya diubah, timbangannya diubah-ubah, dipalsukan. Demi apa? Demi keuntungan yang lebih besar, ya, demi keuntungan yang lebih besar. Jadi orang-orang yang berbisnis bekerja dengan cara menipu, dengan cara yang tidak berkenan dengan Allah, dengan cara seperti apa? Menaikkan harganya dengan semena-mena, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ada tulip, ada monkey business, ya, kemudian ada yang lain-lainnya, ya, kemudian menipu orang supaya kemudian ikut bisnisnya dan kemudian tidak dilakukan dengan benar. Ada neraca-neraca yang ukuran-ukuran timbangan-timbangan yang tidak benar di sana, ya, harganya semena-mena dan lain sebagainya. Tuhan mengecam orang-orang yang melakukan sebuah pekerjaan bisnis, pekerjaan mencari uang dengan nafsu kedagingan, ya. Karena orang yang hidup dalam nafsu kedagingan untuk cepat kaya, seperti yang kita baca dalam Amsal 13 tadi, akan kemudian menghalalkan segala cara untuk apa? Mencapai financial world yang sesuai yang dia sudah buat standarnya. Oh, saya pokoknya bulan ini harus dapat 500 juta. Kalau saya tidak dapat 500 juta, ya udah karyawan saya pecut, ya. Karyawan saya pecut. Harus pokoknya dapat 500 juta. Ya kalau dalam minggu kedua masih dapat 50 juta, ya berarti ini nggak normal. Berarti saya harus pecut karyawan saya. Ya harus pecut. Ya, harus jelek-jelekin produk orang lain dan lain sebagainya. Pokoknya saya harus tercapai bulan ini, pokoknya harus 500 juta, gitu ya. Neracanya diubah-ubah, timbangannya diubah-ubah, kemudian melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Saudara, hati yang terpaut dengan uang membuat kita menjadi orang-orang yang garang dan tidak melakukan pekerjaan bisnis dengan benar di hadapan Allah. Ya, kalau kita berpaut kepada Allah, saya sudah sampaikan berkali-kali, tidak perlu jelekin produk orang lain, ya, karena saya percaya bahwa Tuhan pun bekerja dalam perusahaan-perusahaan orang lain, ya, meskipun dalam produk yang sama, ya. Apa yang saudara kerjakan dalam produk apa? Ya, misalnya produk, misalnya ini alat-alat kesehatan, ya, alat-alat kesehatan, alat-alat masak sehat, gitu ya, seperti Cimariska, gitu ya. Nah, mungkin saya tidak tahu, tapi mungkin ada brand-brand lain yang juga mengerjakannya, gitu ya, selain Salad Master. Mungkin ada, saya tidak tahu, saya kurang ngulik tentang hal itu. Tapi kita tidak perlu berjualan, kemudian memakai, kalau kita pokoknya lebih bagus dari si dia, lebih bagus dari si dia, gitu, dan lain sebagainya. Atau misalnya properti, gitu. Properti, ada agensi A, ada agensi B, dan lain sebagainya. Atau kemudian asuransi, dan lain sebagainya. Orang-orang yang hidup dalam tuntunan Allah tidak mengecilkan panggilan yang juga Allah tetapkan bagi orang lain. Ya, orang-orang yang hidup dalam tuntunan Allah untuk menggenapi firman-Nya tidak mengecilkan orang-orang yang berjalan dalam panggilan Allah di dalam zona-zona yang lain. Saudara,
Kalau kita baca tadi dalam Amsal 13 dan juga Mika 6, kita melihat bahwa Tuhan itu mengecam orang-orang yang kemudian ingin cepat kaya, yang melakukan bisnis pekerjaannya dengan cara-cara yang tidak berkenan kepada Allah. Timbangannya diubah-ubah, harganya ya dinaikkan dengan sembrono dan lain sebagainya. Eh, Kalau saudara suka lihat di dalam media sosial ya, suka kadang ada viral-viral tuh tempat makan ya, tempat makan tidak ada harga di menunya, tiba-tiba padahal di pinggir jalan gitu ya, sederhana gitu ya, UMKM, tiba-tiba makanannya habisnya cuma untuk 2 orang, tiba-tiba 600.000 begitu ya, tiba-tiba sekian. Nah, ini hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Atau misalnya di tempat-tempat wisata, saya itu makanya terbiasa kalau misalnya belanja apapun, saya tuh selalu simpan bonnya, Bapak Ibu. Ya, saya selalu cek lagi di Alfamart, di minimarket gitu ya. Selalu cek ini benar nggak harganya sesuai dengan yang tadi dilihat. Gitu ya. Kemudian kalau makan juga begitu dicek, benar nggak ini harganya. Gitu ya. Saya selalu membiasakan diri seperti itu. Bukan berarti curiga dengan ini. Tapi karena banyak orang yang melakukan itu. Dan kalau nggak ada harganya itu, waduh, was-was ya. Gitu. Kalau nggak ada harga yang tertera di menu, kalau nggak ada harga yang tertera di apa namanya, di pokoknya di menunya dan lain sebagainya lah, itu was-was. Karena harga tuh bisa bisa tergantung moodnya gitu. Ya, sudah berapa kali demikian gitu ya. Apalagi tempat wisata gitu ya. Tempat wisata. Nah, kalau enggak ada, kalau kemudian enggak ada hal-hal yang kemudian misalnya sama orang A sekian, orang B sekian dan lain sebagainya. Oh, karena dia kayaknya dari luar kota gitu dilihat bisa dimahalin ya dimahalin gitu. Nah, ini hal-hal yang sering terjadi di dalam bisnis-bisnis gitu ya. Hati-hati orang-orang yang hidup dalam tuntunan Tuhan, tidak membeda-bedakan neracanya. Ya, tidak kemudian oh ini orang kayaknya bisa dikeruk nih. Oh ini orang enggak nih, ini enggak nih. Ya, jadi hati-hati. Nggak boleh seperti itu. Nggak boleh kemudian kita mencari keuntungan dengan semena-mena. Ya, mencari keuntungan dengan semena-mena. Beberapa waktu yang lalu eh, kita ini mau mau benerin ini AC rumah, ya, mau cuci gitu. Kemudian ada satu mau servis ya. Kemudian mau kita kita kontak salah satu tukang yang biasa dipakai itu, dia lagi pulang kampung katanya, belum balik gitu. Dan habis itu udah 1 minggu kemudian aku kontak lagi, belum balik juga. Waduh, ini AC-nya udah bocor gitu ya, udah bocor. Ini kalau kelamaan nanti ya makin repot gitu, kemana-mana airnya. Kemudian udahlah cari yang lain. Kemudian cari yang lain gitu, kita cari di Google gitu, saya cari Google, bisa datang hari ini Pak, oh ya bisa gitu, harganya berapa gitu kan, oh dia sudah kasih listnya, oh ya bagus nih sudah ada listnya. Terus pas tiba-tiba datang gitu. Pas tiba-tiba datang, saya sudah sampaikan ini cuman bocor aja, cuman dibersihin aja, nggak perlu ganti freon apa-apa gitu segala macam gitu ya, nggak perlu, ini cuman bocor aja pokoknya, cuman dibersihin aja. Kemudian pas dia datang baru pegang sebentar gitu ya, saya nggak akan kasih tahu apa brandnya gitu ya, tapi dia baru pegang sebentar, dia baru cek-cek, nggak ada 2 menit, dia 2 orang baru kemudian, oh Pak ini harus bongkar besar, ini harus diturunin semuanya, ini begini begini, waduh banyak sekali gitu ya yang dia sampaikan. Nah, kemudian simple yang saya tanyakan, harganya berapa gitu ya, harga berapa, kemudian dia hitung semua 850 kata dia. Terus saya langsung tidak damai sejahtera dalam hati saya. Ini menipu nih, gitu. Ini bohong nih pasti nih. Bohong karena ini tidak separah itu, gitu ya. Saya tidak tahu tentang per-ASEAN, tapi dalam hal itu saya ragu, gitu ya. Saya tidak tahu masalah yang ada di ASEAN yang sebenarnya terjadi kemarin itu apa. Tapi ketika dia bilang segitu, saya ragu, gitu ya. Saya bilang, oh biasanya tidak seperti itu kok, gitu. Karena saya pernah ini benerin AC itu ya paling paling banter ya, paling mahal ya 350 lah untuk bersihin, nggak nyampe segitu, mahal sekali, 850 dia bilang. Oh, saya langsung, hati saya nggak damai sejahtera, ini orang nakal nih gitu, anak muda dua gitu ya, ini orang nakal nih, padahal under ini ya, under perusahaan mereka. Kemudian akhirnya um, itu ya, akhirnya setelah itu sudah kalau kayak gitu ditutup lagi aja, kita nggak jadi, saya sampaikan ya, komunikasi sama istri, kita tutup lagi aja nggak jadi, saya bayar ini aja ya, uang apa ongkir aja ya,
gitu. Oh nggak bisa, ini harus harus biaya ini. Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Dia minta sejumlah uang yang nggak gede sih, 75.000. Ya udahlah nggak apa-apa gitu ya, untuk ongkosnya aja gitu, daripada habis 850. Kemudian keesokan harinya, kemudian yang kita hubungi kontak yang lain lagi yang biasa juga mengerjakan apa namanya, di beberapa rumah di dekat sini. Kemudian kita kontak. Kemudian saya sampaikan rinci juga gitu. Pak, ini tidak ini ya, freonnya tidak diganti, ininya nggak ini. Pokoknya hanya dibersihkan saja. Oh ya siap gitu katanya. Kemudian dia datang, dia cek, kemudian dia bersihin, semuanya terjadi baik, semua selesai, saya nggak tanya harganya apa segala macam, dan kemudian setelah itu dia sampaikan, saya tanya berapa harganya Pak. 150, dia bilang 150 gitu kan. Terus habis itu saya kasih, terus setelah selesai itu saya ketawa sama istri saya, buset, itu orang kemarin jahat sekali gitu loh. 150 ke 850, ya, ini uang-uang yang tidak berkenan di hadapan Allah. Ya, uang-uang yang tidak berkenan di hadapan Allah. Bayangin Bapak Ibu, banyak orang-orang yang melakukan bisnis dengan curang dengan seperti itu. Melihat, oh ini orang bisa dimanfaatin. Ya, oh ini orang nih bodoh, nih orang nih nggak tahu nih masalah kayak ginian. Nih orang nih nggak ngerti nih masalah kayak ginian. Nah, jangan sampai kita jadi pelaku-pelaku bisnis yang demikian. Ya, apapun bisnis kita, apapun jualan kita, ya, apapun produk yang kita punya, gitu. Apapun produk yang kita punya, ya, kita kemudian semena-mena, kemudian kita melakukan mencari keuntungan dengan sebesar-besarnya dengan cara memiskinkan orang lain. Tidak boleh, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan hukum di dalam kitab Mika. Orang-orang yang melakukan bisnis dengan cara demikian, Tuhan bilang apa? Tanahnya akan dibuat tandus. Engkau makan, tapi engkau tidak kenyang. Ya, engkau makan tidak kenyang. Dikatakan dalam sini ya, ayat 14. Engkau ini akan makan, tetapi tidak menjadi kenyang. Perutmu tetap mengamuk karena lapar. Akhirnya apa? Banyak sakit penyakit terjadi dalam kehidupan orang tersebut. Ya kan? Makan terus nggak kenyang-kenyang. Makan terus nggak kenyang-kenyang. Sakit penyakit. Ya, diabetes lah, kolesterol lah, asam urat lah, dan segala sakit penyakit yang lainnya. Bukan cuma itu. Ya dikatakan apa? Ini kan dosa keserakahan kan? Orang-orang yang hidup dalam dosa keserakahan, Tuhan adakan pembiaran. Ya, serakah dengan uang, akhirnya serakah dengan makanan dan lain sebagainya. Tuhan adakan pembiaran. Kemudian apa? Tuhan akan memukul engkau, menanduskan engkau oleh karena dosamu. Tuhan katakan ini dosa. Kemudian apa? Engkau akan menabur, tapi enggak menuai. Engkau akan mengirik buah zaitun, tetapi tidak berurap dengan minyaknya. Yang punya minyak zaitun kita yang menanam, tapi berurap pun kita enggak dengan minyaknya. Mengirik buah anggur, tapi enggak meminum anggurnya. Enggak menikmati hasilnya. Ya, jadi jangan lakukan bisnis-bisnis yang tidak berkenan seperti itu. Karena akan ada penghukuman daripada Allah yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, jadi lakukanlah seperti hal-hal yang eh, semestinya, sewajarnya ya, gitu. Ya, Bapak Ibu hitung HPP-nya misalnya yang paling sederhana ya, misalnya tentang makanan ya, misalnya tentang makanan, jualan tentang makan, ya Bapak Ibu hitung HPP-nya berapa, gitu ya, sudah clear HPP-nya berapa, ya gunakan standar umum, berapa makanan itu biasanya ambil untungnya, ya. Biasanya kalau makanan itu minimal 100 sampai dengan 150%. Jangan kemudian 1000%, gitu ya. 1000% ini nggak normal. Ya, kalau kemudian HPP-nya adalah 100.000, kemudian Bapak Ibu jualnya harganya 1 juta, wah ini tidak beres ini. Gitu ya. Nah itu tidak Tuhan berkenan tuh dengan cara bisnis begitu. Ya, kalau HPP-nya 100.000 ya gunakan standar umumnya. Biasanya berapa? Biasanya sih kalau makanan tuh ya sekitar 100 sampai dengan 150. Minimalnya biasanya seperti itu. Ya. Nah, kalau belum berubah ya, berapa tahun yang lalu saya belajar seperti itu. Nah, jadi harus hati-hati. Tuhan tuh membenci orang-orang yang mengingini keuangan dengan cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tuhan tuh membenci orang-orang yang ingin cepat kaya, yang memiskinkan orang lain. Tuhan itu membenci orang-orang yang ingin punya uang banyak dengan cara cepat, dengan cara yang tidak berkenan di hadapan Allah. Maka, cara terbaik yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita apa? Maka cara terbaik yang Tuhan mau
Oke, yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita adalah kita hidup di dalam kecukupan yang Allah perintahkan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, hidupi itu dulu. Hidupi itu dulu. Kelimpahan itu terjadi karena saudara mulai belajar hidup dalam kecukupan. Ya, bukan karena saudara mengejar, tapi belajar hidup dalam kecukupan. Hari ini saya cukup untuk makan 2 kali, 3 kali dengan angka sekian. Sehari ini saya cukup menggunakan ini. Ya, kelimpahan terjadi ketika saudara mulai belajar untuk mencukupkan diri. Kelimpahan terjadi. Ya, di sini katakan kan demikian kan? Kata harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Amsal 13. Nah, kalau saudara belajar untuk mencukupkan diri, maka akan terjadi kelimpahan. Saudara punya penghasilan per bulan 5 juta, tapi saudara makannya sehari 300.000. Ya, tidak mencukupkan diri namanya. Gitu kan? Mencukupkan diri kan ya apa yang cukup untuk hari itu. Gitu kan? Saudara punya penghasilan 20 juta, tapi saudara makan per hari 2 juta, ya tidak akan cukup. Gitu. Jadi kelimpahan terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara adalah ketika kita belajar mencukupkan diri day by day, hari demi hari. Cukupkanlah diri. Cukupkanlah untuk mengeluarkan sesuatu. Cukupkanlah untuk membeli. Jangan overbuying. Jangan overbuying. Jangan over untuk membeli sesuatu. Ya, jangan. Tapi cukupkanlah diri. Di situ akan terjadi kelimpahan. Firman Tuhan itu menggambarkan kelimpahan, bukan sesuatu yang kemudian seperti tiba-tiba gitu ya. Bukan loh. Kalau kita baca kitab Amsal bicara tentang apa? Dikumpulkan sedikit demi sedikit. Kelimpahan itu Allah sediakan. Tapi apakah tempatnya cukup untuk kita kemudian tampung dan kemudian kita saving di sana? Bapak Ibu belajar hal yang sederhana. Setiap kita belajar yang sederhana pada sore hari ini, bagaimana kita untuk tidak ingin cepat-cepat kaya, yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah dengan cara kemudian mempermainkan neraca timbangan, atau kemudian kita menipu orang lain, memiskinkan orang lain demi keuntungan bisnis kita. Kemudian yang ketiga, belajarlah, cukupkan diri. Maka itu akan terjadi kelimpahan dalam kehidupan kita. Ya, semua masalah kutuk dan lain sebagainya kita sudah bahas. Hari ini kita bahas tentang pengelolaan. Dan ini Tuhan ajar tentang pengelolaan. Dari Amsal 13 dan juga Mika 6. Tuhan ajar tentang pengelolaan. Ketika saudara dapat mengelola keuangan dengan baik, ketika saudara dapat mencukupkan keuangan saudara dengan mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan kehendaki, di situ terjadi kelimpahan. Ya, kalau saudara bisa makan 2 piring ya silahkan. Tapi kalau saudara memang Tuhan kehendaki untuk makan 1 piring dulu, ya tidak apa-apa juga dengan itu. Tapi kalau saudara Tuhan izinkan juga untuk kemudian mendoakan piring kosong, ya tidak apa-apa juga dengan itu. Belajar untuk cukupkan diri. Ya, jangan kemudian Tuhan masih percayakan yang A, saudara pengen buru-buru ke yang B. Nggak usah lihat meja makan orang lain. Ya, nggak usah lihat meja makan orang lain. Lihatlah meja makan sendiri. Apa yang Tuhan saat ini sedang sediakan. Cukupkanlah diri dengan apa yang ada di meja makan masing-masing. Ya, cukupkanlah diri. Maka di situ akan terjadi kelimpahan buat kehidupan kita. Tahun 2030, tahun-tahun yang akan datang, banyak yang sudah menyatakan bahwa akan terjadi krisis ekonomi yang besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita berdoa itu tidak terjadi, tapi kalau itu terjadi di dalam kehendak Allah pun, maka saudara hari-hari ini harus sudah mulai bersiap. Seperti firman Allah yang mengajar kita dari cerita tentang Yusuf. Di dalam 7 tahun kelimpahan, dia menabung, dia mensaving, dia mengelola dengan baik. Sehingga di dalam 7 tahun masa kesukaran, dia tetap menjadi orang yang mengalami kelimpahan daripada Allah. Jadi kelimpahan itu bukan tiba-tiba datang dan kemudian tiba-tiba habis. Seperti anak 10 tahun yang diberikan 10 miliar tadi. Kelimpahan itu sudah disediakan. Tinggal saat ini di dalam kehidupan orang percaya
menjadi pengelola-pengelola yang baik. Ya, puji nama Tuhan. Sama-sama kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang sudah dengar firman, menyimpan dengan erat-erat dalam hati. Bapak Ibu sekarang ambil waktu di hadapan Tuhan. Refleksikan diri apa yang Bapak Ibu selama ini sudah lakukan dalam keuangan Bapak Ibu, dalam pekerjaan, dalam bisnis. Adakah amarah-amarah Allah itu masih tinggal oleh karena Bapak Ibu melakukan bisnis yang tidak Allah perkenan? Oleh karena Bapak Ibu mengejar keuntungan dengan begitu luar biasa, namun menyengsarakan orang lain. Bapak Ibu renungkan firman Tuhan yang sudah Bapak Ibu dengar. Bagian mana yang harus Bapak Ibu pertobatkan? Bagian mana yang Bapak Ibu harus ubah di hadapan Tuhan? Kalau tidak ada, Bapak Ibu boleh mengucap syukur atas firman yang boleh meneguhkan iman saudara, atas firman yang meneguhkan setiap cara bisnis bekerja yang Bapak Ibu sudah lakukan. Terima kasih Tuhan. Kirarabu. Ku pikul
setiap kebenaran firman-Mu yang telah Engkau lepaskan bagi setiap kehidupan kami masing-masing. Saat ini Roh Kudus, Engkau melawat, Engkau menjamah, biar benih-benih kebenaran firman Tuhan itu melepaskan, dan bersama dengan kelepasan itu terjadi berkat-berkat Allah, terjadi kemurahan Allah, terjadi pertolongan Allah, terjadi lawatan Allah bagi setiap kehidupan kami masing-masing di tempat ini, bagi kehidupan bisnis, pekerjaan masing-masing. Roh Kudus segarkan, Roh Kudus jamah, Roh Kudus lawat, sehingga sungguh-sungguh firman ini boleh tumbuh dan berbuah bagi setiap kehidupan setiap kami yang mendengar firman-Mu. Saat ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi setiap pekerjaan, bagi setiap bisnis, bagi setiap kerinduan yang terjadi di dalam bisnis-bisnis yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu. Roh Kudus berkati, tangan Allah sendiri yang menolong, tangan Allah sendiri yang menuntun, tangan Allah sendiri yang memberkati dan melawat segala bentuk pekerjaan setan yang dalam bentuk keserakahan, dalam bentuk roh penipuan, dalam bentuk roh-roh yang ingin memiskinkan. Saat ini aku patahkan, aku hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini di dalam nama Yesus, curahan berkat daripada Allah mengalir dengan dahsyat di dalam setiap bisnis, pekerjaan yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu di Zoom ini, ya Roh Kudus. Lawat berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus saat ini menjamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Roh Kudus. Makasih Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus. Saat ini di dalam nama Yesus, curahan lawatan Allah terjadi. Ada satu orang di tempat ini yang Roh Kudus lepaskan perutnya dari perasaan tidak nyaman. Saat ini dilegakan perutnya. Saat ini di dalam nama Yesus. Bapak Ibu boleh ketik di dalam kolom komentar saat ini satu bisnis dan satu pergumulan yang Bapak Ibu mau bawa dalam tangan Tuhan. Satu bisnis dan satu pergumulan. Kalau saudara punya lebih daripada satu bisnisnya, ada beberapa bisnis, Bapak Ibu hanya satu bisnis yang saat ini Bapak Ibu taruh dalam komentar dengan satu pergumulan. Kita akan berdoa bersama-sama untuk setiap pergumulan itu. Bapak Ibu tulis sekarang di dalam nama Yesus. Pergumulan yang berhubungan dengan bisnisnya ya Bapak Ibu ya. Roh Kudus datang.
bisa mendoakan 3 pergumulan, 3 orang yang sudah ada di kolom chat. Bapak Ibu boleh ikut tuntunan Tuhan dan berdoa untuk 3 orang yang Roh Kudus kehendaki untuk Bapak Ibu doakan. Boleh dibuka mic-nya masing-masing dan sama-sama kita berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa saat ini kemurahan Allah besar terjadi dalam kehidupan Ibu. Saat ini Roh Kudus jamaah yang ada di dalam Zoom ini ya Tuhan, kami berdoa untuk bisnisnya ya Tuhan, untuk bisnis kakaknya dan kita nomor 2 saat ini Erna Sutopo dan Ibu Mariska dan Ibu keputusan apa tempat ini harus dijual, Tuhan berkati ya Tuhan di dalam usahanya semua, ya semuanya membawa berkat ya Tuhan, mendapatkan klien yang berlimpah-limpah ya Tuhan, berkat klien ya Tuhan, buat Ibu Erna Sutopo, buat Ibu Mariska, kau berikan ya Tuhan klien berkati Tuhan, berkat dari Tuhan ya lakukan itu berlimpah dari Tuhan Yesus ya Tuhan. Kau tahu akan apa yang kami butuhkan yang kami butuhkan ya Tuhan di dalam bisnis kami. Kau mengetahui satu persatu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sangat memuliakan ya Tuhan. Semua bisnisnya berjalan dengan baik. Berkati semua bisnisnya mendapat klien ya Tuhan yang banyak ya Tuhan. Yang Tuhan berkati ya Tuhan. Jadi berkat buat Ibu Mariska, Ibu Erna Sutopo dan Ibu Elizabeth ya Tuhan, Ibu Elizabeth Murni. Tuhan yang memberkati semua bisnisnya ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan Kau sangat baik, Kau sangat mulia. Kau berkati satu persatu turun atas mereka ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan keluarganya ya Tuhan di dalam bisnis ini, mereka membantu dalam bisnis ini dan kan ya Tuhan hal yang baik ya Tuhan untuk marketingnya Tuhan, dan juga ya Tuhan dengan usaha-usahanya ya Tuhan, baik itu usaha rumah, makanan ya Tuhan, barang-barang semua Tuhan berkati, semua yang asuransi juga Tuhan berkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa Surga dan nama Yesus hamba berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Gak tahu kemana Roh Kudus saat ini saat ini menghadirkan semua usaha yang dilakukan ini proses perkenalan karena ia harus mendapatkan setelah terjadi perubahan untuk berjualan yang mengalami melalui Bapak yang daripada yang luar biasa daripada Tuhan untuk pekerjaan kalau seperti ini dan kami percaya dengan Tuhan Tuhan dapat bukan bersama itu beberapa belas kasihan Tuhan kirimkan semua kepada dapat itu dalam mengalami berkat Tuhan dari Bapak dari dalam nama yang kau beri belas kasihan dan boleh mendapatkan pertolongan dari dasar berikutnya Tuhan. Adakah ya tangan Tuhan yang bekerja? Terima kasih. Yesus Saat ini aku melepaskan berkat di dalam kemurahan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam segala kemenangan Yesus Kristus terjadi buat setiap orang-orang yang mempersembahkan bisnis dan pergumulan dalam bisnisnya, baik buat Ibu Marlin, buat Ibu Elizabeth, buat Ibu Erni, buat Ibu Christina, buat Ibu Mernawati, buat Ibu Mariska, buat Ibu Deborah, buat Ibu Erna, buat Ibu Christina, buat Ibu Winda. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus, kemurahan Allah yang besar mengalir, menjamah dan melawat. Pintu-pintu dibukakan. Setiap saat ini tempat-tempat yang masih tertutup, gelap dan tidak mengerti jalannya, saat ini
pelita daripada Kristus menerangi setiap langkah kaki. Ada langkah yang jelas untuk melakukan pengembangan bisnis, ada langkah yang jelas untuk mencari klien, ada langkah yang jelas untuk mencari, untuk mengadakan penjualan, ada langkah yang jelas untuk prospek-prospek, ada langkah yang jelas saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menjamah, melawat setiap anak-anak-Mu yang melakukan bisnis untuk kerajaan Allah, melakukan pekerjaan ini yang dipersembahkan kepada tangan Tuhan. Roh Kudus saat ini melawat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, juga buat teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain yang saat ini juga sedang bergumul dalam pekerjaannya masing-masing, yang juga sedang bergumul di dalam usahanya masing-masing, yang tidak bisa bersama-sama dengan kami. Roh Kudus juga melawat, jama ada langkah-langkah yang jelas yang Roh Kudus mau tuntun dalam setiap pekerjaan bisnis mereka. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Saat ini kemurahan Allah yang besar mengalir di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan terima anugerah Allah itu. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang mau bertanya atau sharing dipersilahkan. Aku ya, Chris. Ya, boleh, silahkan Ci. Gini, aku tuh kan waktu itu pernah lihat kucing yang pas pengurapan. Oke. Aku tuh ya maksudnya agak sering ya lihat kucing. Terus kemarin hari Sabtu pagi juga gitu tuh. Lagi doa-doa, terus aku lihat kayak tong sampah yang biru gede. Terus ada 2 kucing lagi makan di sekitar situ gitu, Chris. Ada yang mencuri ya, roh pencuri ya. Itu roh pencuri harus dipatahkan. Nah, manifestasinya mencurinya seperti apa? Mencuri dalam hal apa? Nah, itu juga harus diselidiki ya di dalam doa. Nah, itu roh pencurian, itu roh pencurian. Kucing itu, dia dalam manifestasi wujud roh kucingnya, tapi itu roh pencurian. Dia mencuri. Apa yang dicuri? Keuangan kah? Atau kemudian prospek kah? Atau dia mencuri calon-calon pembeli kah? Nah, itu kan harus spesifik. Nah, itu didoakan spesifiknya dia mencuri apa. Nah, itu pasti ketahuan kok kalau direnungkan dalam bisnis kita apa yang sedang dicuri. Jadi ya, itu pasti ketahuan. Nah, itu direnungkan dulu apa yang dicuri. Nah, setelah udah ketahuan, oh yang dicuri ternyata calon-calon pembelinya. Kita udah dapat calon pembeli sebenarnya setiap minggu 10, 5 gitu, tapi selalu gagal. Gitu. Oh, ini berarti yang dicuri di sana nih. Gitu. Tapi sama orang yang lain gitu yang menjual produk yang sama kok goal, sama kita kok nggak goal, gitu kan? Oh, ini berarti dicuri, gitu kan? Berarti itu yang dicuri atau yang bagian mana yang dicuri? Nah, ketika sudah ketemu akar yang dicuri di mana, perangi pada bagian tersebut, patahkan sampai kemudian tidak lagi berdoa mendapatkan penglihatan itu, gitu ya? Sampai benar-benar ada konfirmasi bahwa sudah dipatahkan, sudah dilepaskan, begitu sih. Ya. Terus gini, aku mau nanya gini ya. Kemarin itu kan kita mencari wajah Tuhan di Pak Yo. Terus ada tuh klien yang nanya, jadi dulu dia pernah beli, terus dia sempat nanya-nanya, tapi belum jadi lagi gitu loh. Terus kemarin kan lagi mencari wajah Tuhan kan, aku nggak bisa buka, nggak bisa balas karena kalau balas kan perlu waktu ya, chat-chat gitu kan. Terus akhirnya pas istirahat itu aku sempat balas, Bu boleh nggak nanti malam gitu. Ternyata dia balas gini, oh ya udah aku udah tanya sama orang lain. Langsung tuh aku, waduh, aku terus inget si kucing gitu kan. Terus akhirnya kan Pak Yo ada acara yang kemarin panggil ke depan gitu ya. Itu jujur aku nggak konsen, tapi aduh gimana ya gitu loh. Nah kalau kayak gitu gimana Chris ya? Artinya aku kan harus mengutamakan Tuhan, tapi acara kan ya. Tapi aku juga inget si kucing gitu loh. Nah akhirnya tampil lagi tuh, aduh bergumul. Kadang-kadang pas ini malah ngedoain patahkan kutuk pencurian kucing itu kan, kutuk sihir gitu kan. Kucing kan bisa sihir juga ya Chris. Nah terus akhirnya aku pas balik ke tempat duduk tuh, aku dapat hikmat gini, maaf ya Bu, aku lagi ikut acara ibadah di gereja. Nanti saya balas, terus aku bilang gini, tolong deh tanya ke saya gitu. Pas aku pulang ke rumah dalam perjalanan, akhirnya dia nanya ke aku Chris gitu loh. Tetap balik nanya ke aku. Cuman sampai sekarang dia belum mutusin sih.
Nah itu gimana tuh Chris kalau Ya, yang pasti utamakan kerajaan Allah dulu ya. Kalau itu. Nah, masalah kucing ini kan, masalah roh ini kan dia mau gimana pun, mau kita balasnya cepat, mau balasnya lama ya. Kalau memang ada pekerjaannya ya dia tetap akan melakukan, gitu loh. Nah, jadi bukan masalah di situ, bukan masalah karena ada kucingnya jadi kita bukan masalah karena ada setannya makanya kita buru-buru untuk langsung cepat respon dan lain sebagainya. Ya enggak juga gitu ya, karena memang dia manifestasinya ingin mencuri kan, gitu loh. Nah, maka yang harus dilakukan ya, yang pertama untuk kita tetap fokus kepada Tuhan ya itu udah pasti, ya dipatahkan itu, dipatahkan, gitu loh. Jadi bukan masalah siapa cepat dia dapat, bukan tentang itu sih, gitu. Saya banyak ngalamin momen kok dalam melakukan bisnis tuh, orang udah tanya sana, tanya sini, tanya sana, tanya sini, nggak ada yang cocok. Tiba-tiba tanya sama saya, baru chat-chatan sebentar, udah baru kita jadi ya, baru zoom sekali, kita jadi ya, gitu. Banyak sekali momen begitu. Saya tiba-tiba kebangun jam 2 pagi, tiba-tiba saya balas chatnya, kemudian langsung tiba-tiba dia balas lagi, udah langsung jadi ya, nggak tahu kenapa, gitu loh. Hal-hal yang kayak gini, jadi bukan tentang cepet-cepetan juga gitu. Saya orang yang slow respon malahan, gitu loh. Saya orang yang slow respon, jadi kalau orang ngechat itu karena banyak sekali chatnya itu suka ketumpuk-tumpuk tuh, jadi nggak, sangat jarang sekali saya itu bisa langsung 1 second orang ngechat itu langsung balas, sangat jarang sekali. Kecuali memang mungkin lagi di WA-nya dia ya, mungkin ada kayak gitu, tapi enggak ini juga. Tapi ya jarang sekali lah intinya. Saya orang yang slow respon. Tapi kalau memang sudah jadi berkat Tuhan gitu ya, segala kutuk, segala roh pencurian itu sudah dipatahkan, dia nggak akan kemana-mana. Responsibel kita setelah kita kemudian mendapat itu, ya tentu kita harus layani dengan baik kan, gitu. Tetapi apakah yang membuat kita menjadikan untuk ini ya, untuk closingnya itu, apakah kemudian waktu paling cepat, siapa dapat dia itu berlaku dalam prinsipnya? Enggak, gitu ya. Dunia kan pakai prinsip itu kan, siapa cepat dia dapat. Enggak, dalam keadaan roh, dalam tuntunan Tuhan enggak seperti itu. Nah, jadi enggak masalah soal itu, Ci. Justru ya dipatahkan roh pencuriannya. Itu justru dipatahkan, bukan karena momen telat balas, lama respon, bukan karena itunya sih. Lebih pada pekerjaan rohnya belum dipatahkan, gitu loh. Lebih ke sana. Ya, Tuhan berkati si Mariska. Ada lagi? Udah. Oh, oke ya. Tuhan berkati, Tuhan tolong ya, Tuhan jamah. Thank you. Ya, Tuhan. Ada lagi, Bapak Ibu? Boleh minta spesial request nggak nanti, Bro Krisna? Kenapa Ibu? Ya. Kenapa Ibu? Oh, nanti. Ini saya sakit asam lambung karena besok mesti berangkat kan ke Makassar Toraja. Ini saya janjian sama dokter gastro, Profesor Dadang. Nanti dapat jam 8. Ini asam lambungnya sakit gitu loh. Sampai rasa perih banget gitu lah. Ya, oke, kita doakan. Didoakan ya sebelum nanti mesti ke dokter. Roh Kudus saat ini jamah Ibu Kristina di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Roh Kudus datang dan melawat Ibu Kristina. Saat ini semua kekhawatiran, semua ketakutan, intimidasi yang mengikat, saat ini patah hancur dalam nama Yesus. Amin. Roh Kudus saat ini melawat di dalam kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus. Amin. Semua sakit penyakit dalam bentuk asam lambung yang naik, saat ini semua patah dalam nama Yesus. Amin. Saat ini kembali normal sehingga tidak mengganggu pelayanan besok akan berangkat ke Toraja. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, patah pekerjaan setan, semua akar-akar penyebab daripada asam lambungnya naik saat ini diselesaikan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus saat ini melawat Ibu Kristina di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kelegaan pada bagian perutnya. Saat ini juga pada bagian lambungnya terjadi kelegaan. Saat ini juga di jantung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini semua pekerjaan setan itu sudah enyah. Dalam nama Yesus saat ini juga enyah. Saat ini semua pekerjaan setan itu sudah enyah.
dalam nama Yesus saat ini. Amin. Roh Kudus saat ini melawan. Di dalam nama Yesus terjadi kesembuhan itu. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Amin. Amin. Ibu boleh mengucap syukur, angkat kedua tangan ibu sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur atas kesembuhan yang hamba terima. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan. Ya, silakan dicek ibu gimana. Terima kasih. Gimana? Coba dicek dulu. Masih agak perih sih. Sambungnya masih perih sedikit. Ya, ibu deklarasi iman terus ya, berdoa. Ibu jangan khawatir, ibu jangan takut ya. Ibu banyak ketakutan, khawatiran mau pergi pelayanan. Ya. Harus dipatahkan, ibu harus menang dari ketakutan, kekhawatiran itu ya. Ya, puji Tuhan. Tuhan berkati ibu. Ya. Terima kasih, brother. Sama-sama ibu, Tuhan berkati. Ya, puji nama Tuhan. Udah tidak ada lagi, kita mau tutup pertemuan kita pada sore hari ini ya, Bapak Ibu. Sebelum itu kita berdoa buat sorry Cimariska, itu omnya Cimariska atau gimana? Iya, kokonya Mami. Oh, kandung ya? Iya. Sorry, Pak Hendra ya? Pak Andreas. Oh, sorry, mohon maaf ya. Iya. Pak Andreas. Oke, kita berdoa ya. Baru hari ini? Iya, tadi jam 12 kurang. Oke. Hari ini jam 12 kurang. Oke, di daerah Jakarta, Tangerang sini berarti? Dekat sini? Di Ukrida, Jakarta Barat ya. Oh, iya, dekat sini ya. Ya, oke, kita berdoa ya buat Bapak Andreas. Roh Kudus, kami saat ini berdoa buat Cimariska dan sekeluarga besar yang saat ini kehilangan seorang paman yang dikasihi, keluarga yang dikasihi, yaitu Bapak Andreas, yang Tuhan sudah bawa kembali dalam pangkuan tangan Allah. Semua kehidupannya terbuka di hadapan Allah. Bagaimana ia mengasihi atau tidak di hadapan Allah, Engkau menjadi hakim yang adil dalam kehidupannya. Kami berdoa saat ini Tuhan, buat keluarga yang ditinggalkan, baik buat istrinya, baik buat anak-anaknya, juga untuk keluarga besarnya. Kami berdoa saat ini biar damai sejahtera, sukacita, penghiburan, kekuatan daripada Allah beserta dengan keluarga yang ditinggalkan. Sebab Engkaulah yang telah memberi, Engkau juga yang mengambil, Engkau juga yang menyatakan kemuliaan yang besar dalam kehidupan keluarganya. Sehingga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluarga yang ditinggalkan bukan makin kehilangan pengharapan, bukan makin kehilangan iman, tetapi justru semakin boleh memiliki Allah dalam kehidupannya, boleh melihat Allah sebagai satu-satunya penolong yang hidup, yang membawa kehidupan dan juga membawa ke dalam kekekalan. Roh Kudus, saat ini jamah, kami lepaskan berkat sukacita mengalir atas keluarga yang ditinggalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala bentuk pekerjaan setan dan segala bentuk roh kesedihan yang berlarut-larut, kami patahkan, kami hancurkan itu semua dalam nama Yesus. Saat ini patah hancur. Roh Kudus saat ini datang, Roh Kudus saat ini jamah keluarga Cimariska. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu Tuhan. Kami juga mengucap syukur buat sepanjang sore hari ini Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu, Engkau telah memberkati kami dengan pengurapan-Mu, Engkau telah memberkati kami dengan anugerah-Mu, sehingga sungguh-sungguh kami boleh merasakan berkat anugerah lawatan Allah dalam kehidupan kami. Melalui pertemuan kami pada sore hari ini, kami taruh semuanya dalam tangan Allah. Dan saat ini setiap kami telah disembunyikan di belakang kayu salib Kristus, sehingga tidak ada satupun serangan balik yang terjadi atas setiap pelayanan yang kami lakukan pada sore hari ini, baik atas keluarga, istri, anak, suami, pelayanan saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau akhiri pertemuan kami pada sore hari ini, dan saat ini kami terima berkat daripada Allah Bapa, kami terima berkat daripada Allah Putra, kami terima berkat daripada Allah Roh Kudus. Setiap langkah kami, kaki kami terus menjadi langkah kaki yang diberkati oleh Tuhan. Setiap perbuatan tangan kami terus dibuat berhasil oleh karena nama Tuhan beserta dengan kami. Kemenangan
kemenangan Allah terus beserta dengan kehidupan kami, sebab segala berkat yang ada di dalam sorga, yang terkandung dalam nama Kristus Yesus, terjadi dan dijadikan nyata bagi setiap kehidupan kami, di dalam pelayanan kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami masing-masing. Saat ini dengan penuh ucapan syukur dan sukacita kami terima berkat-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin.